Ini perhitungan megatrust itu kemungkinan andai katakan terjadi pada tahun ini. Nuwun sewu Mbah, dalam video sebelumnya panjenengan menyebutkan jika dalam 2 atau 3 tahun lagi niscaya Jakarta masih aman. Nah, pertanyaan saya untuk saat ini, andai kata Jakarta itu nantinya benar-benar tenggelam, menurut panjenengan perkiraan waktunya itu kapan? Sedangkan dalam versi penelitian yang banyak diberitakan itu kan tahun 2050 karena permukaan tanah menurun, air laut naik. Nah, menurut panjenengan seperti apa prediksinya, Mbak? Tapi uluk salam mulya atubadya wismuka nusantara. Om lahing jati nukuni ajadat-jati nusantara tapi uluk salam mulya. Itu ngatur cerita yang cerita diarani dongeng juga bisa, diarani doa juga bisa. Artinya kalimat Jakarta tenggelam dalam artian jauh atau dekatnya. Yang dimaksud tenggelam itu akan tenggelam namanya atau akan tenggelam beneran gitu kan, masih bisa iya bisa tidak artinya gitu. Tapi kalau kita berbicara itu dalam tahun 2-3 tahun ini niscaya masih aman. Niscaya masih aman. Sebab saya melihat dari apapun alasannya, saya orang Nusantara, saya orang Jawa, saya punya patokan atau angger-angger yang telah diripto atau diciptakan oleh leluhur kita. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi semestinya itu mau petang-petung gitu. Petang-petung ini yang dimaksud adalah untuk keberhati-hatian, jangan sampai 2 ditambah 2 nanti jumlahnya itu 8. Gitu. Lah sekarang kebanyakan yang saya maksud Jakarta tenggelam. Kita bisa saja nangka lo Jakarta tenggelam gitu loh. Bisa saja yang demikian. Artinya ngepet dari dasar apa? Itu kan dari isu kan. Isu yang didapat, yang ibaratnya diperkirakan kalau terdampak mungkin bisa. Terdampak kalau saya kemarin bercerita ya, ada 3 titik itu loh yang saya anukan. Artinya saya mempertanyakan kalau kaum spiritual dasarnya apa menyatakan Jakarta tenggelam? Gitu. Kalau BMKG itu juga hanya melihat lempengan kan, para peneliti maksudnya, lempengan megatrust itu yang sudah gamblik gitu loh. Tapi seyogianya itu kita itu ada rumus yang ya seperti kemarin saja pengalaman Palu itu. Palu itu kan tahunnya tahun Wawu ya pas di utara betul itu loh. Kan dari Pulau Jawa maksudnya karena ini perhitungan Jawa. Kan terjadinya Palu tahun 2018 apa kemarin itu 2018 kalau nggak keliru. Itu kan tahunnya itu pas di utara benar. Nah kalau sekarang tahunnya itu Jim akhir itu di timur laut apa ya? Di timur lor wetan gitu loh. Iya timur laut itu loh. Nah kalau terdampak yang saya katakan 2-3 tahun masih aman, kalau terdampak mungkin itu nanti. Sekarang kan Windu Sengoro tahunnya Jim akhir ya. Itu tahun yang terakhir. Lah nanti peralihan surah depan ini adalah tahunnya tahun Alif kan. Nah, dalam tahun setiap tahun diawali dari bulan Surah. Safar, Mulud, Rabiul Akhir. Ya kan? Artinya Windu Adi bulan Surah ini nanti naga tahun dan naga sasi ini masih di timur Surah itu tahunnya tahun Alif
terus dan sebagainya sampai tepung gelang, nanti pada sura lagi baru peralihan tahunnya kan. Alif Ehe itu di timur tenggara, Ehe. Jim awal ini pas naga tahun ini di kidul bener, pas di kidul. Nah kalau akan terjadi ya terdampak, maksudnya Jakarta akan terjadi megatrust, kemungkinan besar ini pada tahun Jim awal. Nah tinggal dihitung naga tahunnya tahun Jim awal nang sebelah kidul bener, di sebelah selatan betul ya kan. Sura itu dimulai dari bulannya itu tahunnya tahun Jim awal, bulannya bulan Sura, Sapar, Mulut ini masih di timur ya. Mulut, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Lah, ini pada bulan-bulan ini. Jadi Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya kan? Tahunnya Alif, Ehe, Jim awal. Pada tahun Jim awal, bulannya Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kalau menganut perhitungan berarti masih sekarang kan baru 3 bulan nih tahun Jim Akhir kan, baru 3 bulan, berarti masih 9 bulan lagi kan. 9 bulan lagi ditambah satu tahun, ditambah 1 tahun lagi berarti 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan barulah Jim awal, itu 2 tahun 9 bulan ditambah Jim awal bulan ke-6. Itu ini perhitungan megatrust itu kemungkinan andai katakan terjadi pada tahun ini, pada tahun Jim awal, bulannya bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu bisa diperhitungkan, artinya 9 bulan ditambah 2 tahun ditambah 6 bulan. Sekali lagi ya, 9 bulan mulai sekarang ini iya, 9 bulan ditambah 1 tahun ditambah 1 tahun ditambah 6 bulan gitu loh. Itu kemungkinan megatrust andai katakan terjadi ya, perhitungannya itu. Lah kemungkinan Jakarta ini terdampak begitu loh. Nah kalau Jakarta itu terjadi lindu, kalau menurut perhitungan kan cuma tahun Jim awal, Alif, Ehe, Jim awal, J, Dal, itu malah perhitungannya masih 4 hingga 5 tahun lagi. Ini perhitungan loh, kecuali ada perubahan hanya dalam naga sasi. Tapi biasanya kejadian ini naga sasi dan naga tahun ini harus klop mas, termasuk naga tina minimal ada 2. Sehingga dengan kata lain, kalau menurut saya meyakini 3 tahun itu masih aman, 4 tahun ini kemungkinan kalau memang nanti ada ibaratnya saya itu mendapat ilham, mungkin saya bisa seyogianya saudaraku kau pulang dulu lah gitu loh. Kalau untuk zakat ini yang diwaspadai itu Maluku gitu loh. Ini kalau orang yang paham dan mempercayai lah ibaratnya, besar kecilnya mau tidak mau ini harus menjadi, menurut saya kalau mau memberikan caranya wedaran apa itu harus dikelopkan sehingga tidak bertanya-tanya. Kan ada juga ibaratnya di Jakarta ketakutan menjual rumah gitu kan, ya kan. Ini kan jadi caranya depresi ya, depresi, artinya orang depresi ini kan ya tertekan kan, parah kan. Jadi lebih baik kita fair, artinya bisa mengatakan tapi minimal bisa memperkirakan jangka waktunya gitu loh. Nanti mungkin berikutnya tidak perlu khawatir amat lah. Wong itu bahasa alam itu pasti akan ikut memberitahu kepadamu gitu loh, kepada kita semua. Artinya isyarat bahasa alam itu pasti akan memberitahu. Enggak usah ibaratnya berpikiran khawatir, ketakutan, menurut saya tidak perlu. Yang penting perkuat percaya dirimu ya, percaya kepada
Tuhan, kekuasaan Tuhan semesta alam, bahwasanya digedongono, dikuncenono wong mati masa wurung. Tapi pati ini kan ada pati ibaratnya madya, pati nista, pati utama. Lah untuk bisa menuju kepada pati utama, kita ya harus teliti, nasiti, hati-hati, eling waspada, caranya seperti itu. Jadi menurut saya ini gembar-gembor Jakarta tenggelam kalau tidak mensinergikan dengan perhitungannya akan membuat ibaratnya resah saudara-saudara kita. Tapi saya ingin mengatakan bahwasanya saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang masih di Jakarta menurut saya masih aman-aman saja lah. Nah, ini saya kalau akan itu ancar-ancar seperti yang saya katakan, bahwasanya justru sekarang yang kalau mau waspada, baik Badan Penanggulangan Bencana dan sebagainya, sekarang itu fokus di Timur Laut. Untuk tahun ini loh, tahun ini kan baru berjalan 3 bulan nih. Tahun Cimahir. Tahun Jawa maksudnya. Tahun ini tahun Jawa itu masih baru berjalan 3 bulan, ya kan? Kan kemarin Sura, Sapar, sekarang Mulut ya. Masih Sapar, ya kan? Nah, Sura, Sapar, Mulut, tapi Mulakhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir kan masih lama itu. Justru yang diwaspadai itu Timur Laut gitu loh. Kayak ini menurut saya sih, karena ya siapa tahu kayak kemarin mana Sulawesi itu, Palu gitu loh kejadiannya. Kalau mewaspadai sana, menurut saya selatan itu nanti dulu gitu loh. Artinya kita harus cermat cara anunya. Nah, dan bahasa alam itu pasti akan menunjukkan, nggak penting kita perlu bikin alat deteksi menurut saya ya, karena kita itu sudah biasa berbaur dengan alam. Menurut saya itu adalah kesia-siaan saja, mana mubazir ya, seperti corona beli APD alat pelindung diri itu, menurut saya uang sia-sia. Kalau kita ya kembali lagi lah, saya sering mengatakan seyogyanya ngejobo dadi pemimpinnya para menungso, kudu bisa dadi pemimpinnya para gaib, para lembut ya, termasuk jin, termasuk sehingga ketika ada kejadian yang irasional seperti ini, sukmamu bisa bertanya bisa masuk ke alam lembut itu. Nah, sudah saya katakan, artinya corona itu asal yakin dengan kunir dan apu di hidung itu sudah nggak ada masalah. Saya meyakini itu, dan saya, kalau boleh saya ngomong, keyakinan saya artinya bisa menjamin 75% itu menurun corona. 75%. Kalau sekarang itu sudahlah, pokoknya di pasar pakai kunir apu dan sebagainya. Ini menyinggung sedikit ya, artinya memang sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Artinya saya juga mengajak kepada calon-calon pemimpin negeri ini, seyogyanya jikalau engkau berkeinginan, bertujuan menjadi pemimpin, bisalah memimpin para manusia dan bisalah pula memimpin para lembut. Nah, ini artinya kewaspadaan kita ini justru sekarang fokusnya itu ke arah Maluku. Kalau menurut saya ini kalau memang orang masih memelihara meyakini bahwasannya kita diwarisi perhitungan seperti itu, kan leluhur tentu tidak sembarangan artinya merakitnya. Saya rasa kalau menurut saya perhitungan itu artinya Jakarta tenggelam dan sebagainya, jangan sakmudere dewe gitu memberikan keterangan gitu, sehingga kalau perkiraan boleh-boleh saja. Artinya dampak psikologisnya ini loh Mas yang kita pertimbangkan. Ini tambahan sedikit. Ini versi alam pikirnya Landa. Jadi itu permukaan tanah menurun kan karena saking banyaknya gedung-gedung tinggi itu, lalu air tanah dibor gitu kan, jadi lama-lama itu permukaan tanah ambles. Dengan kata lain, ditambah pemanasan global, air laut naik begitu kan. Jadi mungkin analisa Jakarta tenggelamnya seperti itu. Begini Mas, roda itu berputar, begitupun alam.
mungkin kepemimpinan sekarang dunia ini, para pemimpin dunia ini, di dunia ini, saya tidak mengatakan cuma pemimpin Indonesia saja, sedang tidak peduli dengan kondisi alam, ya. Namun ketika nanti tahun 2024-2025 yang disangka-sangka ini kok dilalah kersane ngalah yang tidak bisa dibantah muncul, lalu memberikan tatanan dunia baru, ya, dengan ibaratnya ekosistem kehidupan manusia ini yang peduli dengan alam, yang mungkin plastik saja tidak boleh dicetak berlebihan penggunaannya dan sebagainya, lalu dia bisa berhubung dengan hal-hal yang tidak kelihatan, dan lalu tidak menutup kemungkinan pula es meleleh itu, pemanasan global itu bisa terhenti dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan, Mas. Artinya tidak jadi tenggelam, atau mungkin nanti tidak disangka-sangka tepi laut itu ada pergeseran apa yang membuat seperti tanggul kayak Amsterdam atau itu ya, Belanda itu, bisa jadi, Mas. Jadi menurut saya boleh saja lah, saya juga mengatakan kalau sebenarnya kalau air itu bisa terisi kembali, ya, ada resapan ke bawah. Tapi kalau gas itu justru yang lebih bahaya itu. Tapi itu pun saya tidak berkata yang over ibaratnya, karena semua itu pasti ada simbiosisnya, ada saatnya yang saya maksud untuk bisa terperbaiki dengan cara-cara yang ibaratnya spontan, tapi ya tidak spontan pula, dalam artian nanti ada saatnya pemimpin yang bisa menata, ya, pemimpin yang bisa menselaraskan antara kehidupan manusia, binatang, tumbuhan dengan kondisi alam ini, sehingga alam tertata kembali sempurna dengan ibaratnya kebersamaan. Artinya memelihara alam ini kan harus seksama, Mas. Tidak bisa secara pemimpinnya saja, rakyatnya saja dilalah kersane ngalah, nanti bisa akan tertata kembali. Saya rasa, menurut saya demikian. Terima kasih.